Halo teman-teman, apa yang pertama kali muncul di benak kalian ketika mendengar kata Oceania? Apakah negara, Samudra Pasifik, kepulauan? Nah, itu semua ada kaitannya loh dengan wilayah Oceania. Setelah mendengar wilayah Oceania, pasti kalian penasaran dan ingin tahu lebih dalam mengenai wilayah Oceania. Yuk, simak videonya sampai habis. Apa itu Oseania? Oseania merupakan negara-negara yang berada di wilayah kepulauan, yaitu Lautan Pasifik atau Hindia Barat. Oseania juga sering dikatakan sebagai benua yang luas, namun daratannya lebih kecil dengan jumlah populasi sedikit kedua setelah Antartika. Wilayah Oseania mencakup wilayah sekitar 20 juta mil persegi atau kira-kira 1/3 Samudra Pasifik, yang terdiri dari 3 wilayah geografis besar yaitu Polinesia, Mikronesia, dan Melanesia. Ketiga wilayah tersebut terdiri dari beberapa negara, namun yang akan dibahas pada video ini adalah negara Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Samoa, dan Tuvalu. Negara-negara tersebut mengalami kolonialisasi oleh bangsa barat dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat Oseania, seperti eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Maka dari itu, masyarakat melakukan berbagai upaya atau gerakan guna mencapai kemerdekaan. Negara-negara di wilayah Oseania berada pada kendali para kolonialisme, seperti negara-negara yang terkenal dengan kekuatan militernya. Negara-negara tersebut yaitu terdiri dari Prancis, Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda. Namun menginjak tahun 1960-an, masyarakat wilayah Oseania mempertanyakan perihal status kolonial mereka dan menginginkan kemerdekaan. Tahun 1960 sampai 1980 merupakan periode yang sangat penting pada wilayah Oseania karena negara-negara kepulauan sedang berusaha untuk mencapai kemerdekaan dari para kolonialis. Penduduk wilayah kepulauan Oseania menegaskan hak mereka dalam menentukan nasib sendiri serta berdaulat. Gerakan kemerdekaan yang dilakukan oleh masyarakat Oseania ini tidak berjalan dengan mudah. Namun ada beberapa hambatan dan rintangan yang menghalangi perjuangan pergerakan menuju kemerdekaan, yaitu adanya tekanan manuver politik, ekonomi, serta adanya intervensi militer yang tujuannya untuk meredam gelombang kemerdekaan. Meskipun mendapatkan tekanan, pada tahun 1970 terdapat kemajuan di beberapa negara Oseania. Setelah adanya pergerakan kemerdekaan dari negara-negara Oseania, kemudian muncul proses dekolonisasi. Apa itu dekolonisasi? Dekolonisasi merupakan proses kuasa penjajah untuk menyerahkan dominasi institusi dan perundangan di tanah jajahannya kepada masyarakat pribumi yang menjadi pemerintahan negara secara resmi. Pendapat lain juga menyatakan bahwa dekolonisasi merupakan mundurnya kuasa penjajah dari tanah jajahan dan memberikan pembebasan atau kemerdekaan kepada tanah jajahannya. Proses dekolonisasi di negara-negara Oseania bersamaan dengan proses dekolonisasi dunia sejak ditetapkannya deklarasi mengenai dekolonisasi oleh PBB yang menuntut dihapusnya penjajahan di dunia. Gerakan dekolonisasi ini masih terjadi setelah munculnya PBB pada tahun 1945. Hal ini memicu proses dekolonisasi di wilayah Oseania. Proses dekolonisasi ini diawali dengan adanya gerakan nasionalisme yang dimulai pada awal 1960-an. Sejak saat itu, negara-negara yang berada di wilayah Oseania mengalami banyak sekali perubahan, terutama pada perubahan status politik dari negara dekolonisasi menjadi negara yang merdeka. Dalam video ini akan membahas sedikit mengenai proses dekolonisasi di wilayah Oseania. Proses dekolonisasi ini menyebabkan negara yang berada di wilayah Oseania mengalami kemerdekaan. Untuk itu, mari kita simak saja negara yang mengalami kemerdekaan dan dekolonisasi di wilayah Oseania. Pertama, Fiji. Pada tahun 1874, Fiji menjadi koloni Inggris dan gerakan kemerdekaan yang diawali pada abad ke-19. Inggris pada saat itu mengirimkan Sir Arthur Gordon yang mana diamanahi untuk menjabat sebagai gubernur pertama koloni tersebut. Gordon memberikan tekanan kepada para pekebun tidak boleh menggunakan orang Fiji sebagai buruh. Fiji memiliki pemimpin atau kepala suku Fiji yang bernama Ratu Serlala Sukuna. Peran ratu ini yaitu mengerahkan atau mendorong para koloni untuk menuju kemerdekaan.
Gerakan kemerdekaan yang dilakukan pada saat itu dengan pembentukan partai politik lokal yang menuntut kemerdekaan. Pihak Inggris sangat takut adanya gerakan kemerdekaan yang dilakukan oleh masyarakat Fiji. Para pemimpin Fiji yang mendukung gerakan kemerdekaan tidak ingin berlama-lama untuk melakukan reformasi dan sangat mengharapkan dukungan-dukungan dari pihak Inggris atau dari pihak generasi muda Fiji. Fiji sangat ingin melangkah cepat menuju kemerdekaan dan mengambil alih pemerintahan secara penuh. Akhirnya, dengan penuh perjuangan dan dinamika politik, Fiji berhasil merdeka pada tahun 1970. Wilayah Fiji pertama kali ditemukan oleh pelaut Belanda bernama Abel Tasman pada tahun 1643. Fiji merupakan suatu negara yang terletak di Samudra Pasifik. Letaknya berada di antara zona pertemuan Melanesia dan Polinesia. Meskipun ditemukan oleh pelaut asal Belanda, kepulauan ini akhirnya jatuh ke tangan Inggris pada tahun 1874. Yang kedua, Vanuatu. Kepulauan Vanuatu mulai memiliki kontak dengan bangsa Eropa pada tahun 1606, dan yang pertama kali datang yaitu Portugis, diikuti oleh Prancis pada tahun 1768, serta pada tahun 1774 oleh Inggris yang dipimpin oleh James Cook. Sejak tahun 1906, wilayah Kepulauan Vanuatu dikelola oleh Prancis dan Inggris, yang mana sebagai sebuah kondominium. Keduanya, Inggris dan Prancis, tidak memiliki kedaulatan atas bagian wilayah tertentu. Praktiknya pada saat itu sebagai mesin administrasi politik bagi wilayah Kepulauan Vanuatu, yang mana memiliki 3 administrasi, yaitu administrasi gabungan, administrasi nasional Prancis, dan administrasi nasional Inggris. Adanya pola ini menyebabkan perpecahan, yang mana mereka ada yang berorientasi ke Inggris dan ada juga yang berorientasi ke Prancis. Pencapaian kemerdekaan disepakati pada konferensi di tahun 1977 yang dilaksanakan di Paris, dihadiri oleh perwakilan Prancis, Inggris, dan New Hebrides. Selanjutnya, pemilihan umum diadakan serta konstitusi dibuat pada tahun 1979. Walaupun upaya tersebut gagal pada pertengahan tahun, namun pada tanggal 30 sampai 31 Juli 1980, kemerdekaan untuk Vanuatu dengan mengakhiri sebuah sejarah kolonialisme. Vanuatu merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di selatan Pasifik. Negara ini memperoleh kemerdekaan dari Prancis dan Inggris pada tahun 1980. Kedua negara tersebut sangat mempengaruhi sistem politik di negara Vanuatu. Kemerdekaan Vanuatu ini memberikan pengaruh negara sekitarnya, termasuk Kaledonia Baru yang merupakan negara jajahan Prancis. Hingga pada tahun 1979, sebuah kelompok pro-kemerdekaan, Kanak Independency Front, menggaungkan kemerdekaan bagi Kaledonia Baru dan mendaftarkan sebagai wilayah non-otonom sebagai syarat memenuhi wilayah dekolonisasi kepada PBB melalui Forum Pasifik Selatan. Tetapi Prancis menolak kemerdekaan tersebut karena menganggap dapat merugikan Prancis di wilayah Pasifik Selatan. Ketiga, Papua Nugini. Pada tahun 1828, kolonial Belanda mengklaim bagian barat New Guinea yang mana sekarang menjadi Irian Jaya, sedangkan bagian timurnya dikuasai oleh Inggris dan diberi nama British New Guinea. Pada tahun 1912, British New Guinea ditempatkan di bawah kekuasaan Persemakmuran Australia. Setelah itu, pada tahun 1905, berganti nama menjadi wilayah Papua. Gerakan kemerdekaan kemudian dimulai pada tahun 1960. Yang disebut dengan United People's Movement for the Independence of Papua New Guinea. Penamaan untuk wilayah kekuasaan Australia diubah menjadi Papua New Guinea secara resmi pada tahun 1972 dan pada 16 September 1975 Papua New Guinea merdeka. I cannot stress too often that the decision for independence is not only a decision about Papua New Guinea, it is about Australia and Australia's view of her own proper role in the world. Australia is no longer willing to be the ruler of a colony, and my government is determined to divest itself of that role in the lifetime of the present Australian Parliament. Keempat, Solomon. Kontak pertama Kepulauan Solomon dengan bangsa Eropa yaitu pada tahun 1568 terjadi ketika ekspedisi Spanyol yang berada di wilayah pimpinan Komando Alvaro de Mendana y Neira yang berlayar dari Peru untuk mencari beberapa pulau kaya Mendana.
dan meyakini bahwa ia menemukan pulau yang di dalamnya terdapat kekayaan Raja Salomo. Kemudian ia menamai pulau tersebut dengan Pulau Salomo. Selama abad ke-19 sampai awal abad ke-20, Kepulauan Salomon merupakan wilayah jajahan Inggris. Pergerakan kemerdekaan Kepulauan Salomon diawali pada pertengahan abad ke-20 yang dimulai muncul kesadaran nasional terutama setelah Perang Dunia Kedua. Sekitar tahun 1970-an, Kepulauan Salomon memperkuat pergerakan kemerdekaan yang disusul pada tahun 1973. Kepulauan Salomon membentuk Solomon Island Council for Advancement yang tujuannya untuk mengadvokasi hak-hak politik dan memajukan kepentingan lainnya seperti ekonomi dan sosial masyarakat Kepulauan Salomon. Lalu pada pertengahan tahun 1975, nama resmi Kepulauan Salomon yang semulanya negeri naungan British Kepulauan Salomon menjadi Kepulauan Solomon. Kemudian pada tahun 1976 diadakan pemilu pertama kalinya untuk pemilihan Dewan Legislatif, di mana adanya pemilu ini memberikan kesempatan bagi masyarakat Kepulauan Salomon untuk menentukan pemimpin yang sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat dan mengambil langkah-langkah menuju kemerdekaan yang diberi kemerdekaan pada 7 Juli 1978. 5. Tuvalu. Pergerakan kemerdekaan Tuvalu diawali pada abad ke-20 yang ditandai dengan adanya perjuangan politik yang dilakukan oleh beberapa aktivis seperti Sir Viatau Venitalateo dan Toarifi Lauti yang berperan penting dalam pergerakan kemerdekaan Tuvalu dalam bidang politik dengan melakukan kampanye politik, pengalaman dukungan, dan diplomasi untuk mendapatkan hak otonomi penuh untuk Tuvalu. Kemudian pada tahun 1974, Inggris memberikan status otonomi kepada Tuvalu, namun tetap berada di bawah pengawasan Inggris. Pada tahun yang sama, masyarakat Tuvalu melakukan referendum dan menghasilkan suara untuk mendukung kemerdekaan dan memisahkan diri dengan Inggris. Kemudian pada tanggal 1 Oktober 1978, Tuvalu membentuk pemerintahan sendiri dan mendapatkan pengakuan internasional sebagai negara merdeka, serta menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berpartisipasi aktif dalam komunitas internasional. Negara kepulauan ini memiliki sistem pemerintahan berupa monarki konstitusional yang merupakan pengaruh dari jajahan Inggris. 6. Samoa. Bangsa Eropa mendatangi Pulau Samoa sekitar tahun 1722 dan disambut baik oleh masyarakat dikarenakan bangsa Eropa memperkenalkan teknologi dan pengetahuan yang membukakan jalur interaksi antar bangsa Eropa dengan masyarakat Samoa. Samoa menjadi pusat perhatian sebagai bangsa Eropa atau kolonial terutama Inggris, Amerika Serikat, dan Jerman. Saat menjadi pusat perhatian berbagai kekuatan kolonial, masyarakat Samoa mulai menyadari akan pentingnya kemerdekaan politik negara mereka sendiri dan mulai melakukan perlawanan terhadap kolonial untuk merebut kembali hak-hak kemerdekaannya. Munculnya kesadaran akan pentingnya kemerdekaan bagi sebuah negara ini terjadi pada akhir abad ke-19. Kekalahan Jerman pada Perang Dunia I menyebabkan Jerman kehilangan kepemilikan atas Samoa Barat, sehingga Liga Bangsa-Bangsa memberikan Selandia Baru mandat untuk mengelola Samoa bagian barat sebagai mandat militer. Kebijakan-kebijakan baru yang dibawa oleh Selandia Baru tentunya memberi beberapa manfaat, akan tetapi beberapa kebijakan dianggap otoriter dan merugikan rakyat yang pada akhirnya menimbulkan perlawanan. Hal ini terjadi sekitar awal abad ke-20. Samoa mulai melakukan pergerakan kemerdekaan seperti aktivisme dan demonstrasi organisasi politik, kampanye politik, kerjasama antar elit dan rakyat. Hal ini bertujuan agar Samoa mendapatkan otonomi dan kemerdekaan penuh. Segala bentuk pergerakan kemerdekaan yang dilakukan oleh Samoa berhasil membuat Samoa mendapatkan haknya sebagai negara yang merdeka pada tanggal 1 Januari 1962. Adapun pengaruh dan peninggalan pergerakan kemerdekaan dan dekolonisasi di negara-negara Oseania. Dampak dari pergerakan kemerdekaan dan dekolonisasi menghasilkan suatu perubahan yang sangat signifikan, dan perubahan tersebut dapat dirasakan hingga saat ini. Gerakan kemerdekaan ini membawa perubahan yang sangat berarti. Hal ini ditandai dengan masyarakat yang aktif dan semangat dalam memperjuangkan kemerdekaannya.
Keberhasilan yang didapat oleh negara di Oseania tersebut diperoleh dari semangat juang selama proses pergerakan kemerdekaan dan dekolonisasi, yang menjadikan suatu kebanggaan tersendiri bagi negaranya. Dengan tanggal kemerdekaan tersebut, mereka dapat mengingat atas hasil perjuangan yang telah diperjuangkan selama ini untuk menjadi negara yang berdaulat atau merdeka. Pasca dekolonisasi ini, negara yang sudah mendapatkan kemerdekaan menjalin secara aktif dengan negara-negara lain, termasuk negara yang berada di luar kawasan Samudra Pasifik, guna mempromosikan kepentingan negara dan menjadi ajang promosi supaya bisa dikenal oleh negara-negara lain di dunia.